Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Pada video kali ini kita akan latihan soal P3K tahun 2021 mengenai tes kompetensi sosiokultural. Sebelum kita lanjut ke video intinya, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video selanjutnya, serta like, komen, dan share ke akun media sosial teman-teman. Terima kasih. Mengenai latihan soal P3K tahun 2021 tes kompetensi sosiokultural, jumlah soal yaitu 20 nomor. Nah, tujuannya adalah tujuan atau fungsi tes kompetensi sosiokultural, yaitu untuk mengetahui wawasan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, moral, emosi, dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soalnya, silakan teman-teman semuanya siapkan kertas dan pensil untuk menuliskan jawaban, serta cek berapa nomor yang berhasil teman-teman jawab dengan benar ya, nanti di akhir video dengan menuliskan pada komentar video ini. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan titik-titik. A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat. B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. E. Hal-hal yang bersangkutan tingkah laku. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. Baiklah, kita lanjutkan soal nomor 2. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada titik-titik. A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. C. Undang-Undang Dasar 1945. D. Pancasila. E. Ketetapan MPR. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan soal nomor 3. Tertib sosial merupakan titik-titik. A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D.
upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Silakan tuliskan jawaban dari teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Soal nomor 4. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu titik-titik. A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. E. Pembangunan sesuai kemampuan. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Budaya lokal umumnya bersifat titik-titik. A. Tradisional. B. Klasik. C. Modern. D. Antik. E. Terbelakang. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Tradisional. Soal nomor 6. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu titik-titik. A. Peralatan. B. Bahasa dan tarian. C. Bahasa dan kesenian. D. Tempat wisata dan sistem keagamaan. E. Bangunan modern. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Bahasa dan kesenian. Soal nomor 7. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Soal nomor 8. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya titik-titik. A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Soal nomor 9. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan. Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena titik-titik.
A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. B. Perebutan kekuasaan. C. Perbedaan suku bangsa. D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat. E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Soal nomor 10. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah titik-titik. A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Soal nomor 11. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode titik-titik. A. Akomodasi. B. Kompromi. C. Kolaborasi. D. Kompetisi. E. Remisi. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Kompromi. Soal nomor 12. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali titik-titik. A. Menimbulkan konflik antara elit dan golongan politik. B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. E. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Soal nomor 13. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi tiba di kantor. Yang Anda lakukan adalah titik-titik. A. Membuat rencana kerja hari itu. B. Mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin. C. Membaca koran. D. Ngobrol dengan sesama pegawai. E. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah E. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Nomor 14. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena titik-titik. A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. D. Menunda ketika melihat resikonya. E. Mundur begitu melihat resikonya. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1.
Jawaban yang tepat adalah E. Mundur begitu melihat resikonya. Soal nomor 15. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah titik-titik. A. Candi, gereja. B. Bahasa, adat, dan ilmu. C. Religi, masjid. D. Patung, lukisan. E. Tari-tarian, film, dan TV. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Bahasa, adat, dan ilmu. Soal nomor 16. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah titik-titik. A. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. B. Hasil rekayasa genetik. C. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut. D. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup. E. Letak suatu daerah terhadap daerah lain. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah E. Letak suatu daerah terhadap daerah lain. Soal nomor 17. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah titik-titik. A. Pemerintah. B. Masyarakat. C. Sekolah. D. Agama. E. Keluarga. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Sekolah. Soal nomor 18. Yang termasuk fungsi kebudayaan yaitu titik-titik. A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya. B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan. C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup. D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Kita lanjutkan soal nomor 19. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam. Menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan, termasuk ke dalam bagian yang dinamakan titik-titik. A. Rasa. B. Karya. C. Jiwa. D. Cipta. E. Karsa. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Karya. Soal nomor 20. Kebudayaan rohaniah atau immaterial kultur meliputi titik-titik. A. Karya dan cipta. B. Cipta dan rasa. C. Rasa dan karya. D. Cipta dan karsa. E. Karya dan karsa. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Cipta dan rasa. Nah, sudah selesai teman-teman.
Dari 20 nomor, berapa nomor yang bisa teman-teman jawab dengan benar? Silahkan tulis di kolom komentar video ini. Baiklah, sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke akun media sosial teman-teman, agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.